Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan melewati jalan kecil menuju pemakaman Desa Sukamaju. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang terdengar. Pak Ijo, seorang warga yang baru selesai ronda malam, berjalan sambil menenteng senter kecil. Ketika ia sampai di depan pemakaman, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di bawah cahaya redup lampu jalan, terlihat seorang pria berpeci hitam mengenakan kemeja batik coklat tua sedang membeli bakso dari gerobak yang mangkal tepat di depan gerbang makam. Walah, jam segini masih ada yang jualan bakso, gumam Pak Ijo dalam hati. Namun yang lebih membuatnya gemetar bukan baksonya, tapi wajah pembelinya. Itu mirip sekali dengan Pak RT Jalil. Pak RT yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Pak Ijo mundur beberapa langkah. Ia ingin yakin, tapi tubuhnya gemetar. Ketika sosok itu menoleh, cahaya dari lampu jalan menyorot wajahnya jelas. Tak salah lagi, wajah itu wajah Pak Jalil. Bakso yang dipegang sosok itu tampak berasap panas, tapi kulitnya pucat seperti orang mati. Pak Ijo berbalik dan lari sekencang-kencangnya menuju rumah Pak Rungkad, sahabat lama almarhum Jalil. Rumah Pak Rungkad terletak di ujung gang dekat musola. Lampu rumahnya masih menyala. Pak Ijo mengetuk pintu dengan panik. Tok, tok, tok. Siapa malam-malam begini? Suara serak terdengar dari dalam. Pak Rungkad, saya Pak Ijo. Ini penting Pak, penting banget. Pintu dibuka. Tampak Pak Rungkad dengan sarung dan kopiah miring. Kenapa, Jo? Ada maling? Tanyanya. Pak Ijo menelan ludah. Bukan maling Pak, tapi saya barusan lihat Pak RT Jalil. Pak Rungkad mengernyit. Ah, Jalil? Jangan ngaco Jo. Jalil kan udah meninggal 3 tahun lalu. Saya tahu Pak, tapi saya lihat sendiri. Dia beli bakso depan kuburan. Rungkad mendengus. Mungkin kamu salah lihat Jo. Udah malam, mata ngantuk, lampu remang. Namun Pak Ijo tetap ngotot. Matanya bulat penuh keyakinan. Saya sumpah Pak, kalau Bapak nggak percaya, ikut saya sekarang. Kita lihat bareng. Rungkad menatap wajah Pak Ijo yang ketakutan. Dalam hati kecilnya, ia merasa sesuatu bergetar. Nama Jalil bukan nama asing itu, sahabat lamanya. Orang yang dulu ia anggap seperti saudara sendiri. Malam makin larut. Rungkad akhirnya menyerah. Ia mengambil jaket dan menyalakan motornya. Kalau bohong Jo, siap-siap aja. Aku lempar ke sawah. Katanya setengah bercanda, tapi nada suaranya tegang. Sepanjang perjalanan menuju makam, hujan rintik mulai turun. Jalanan becek. Udara makin dingin. Di balik helmnya, Rungkad terdiam. Kenangan lama menyeruak tentang malam sebelum Jalil meninggal. Malam itu, Jalil datang ke rumahnya. Wajahnya gelisah. Rungkad, katanya lirih. Kalau aku kenapa-kenapa, jaga istri sama anakku. Ya, aku rasa Dewi udah gak bisa dimaafin. Dewi, nama itu menggema di kepala Rungkad. Perempuan yang pernah menjadi istri Jalil sebelum Jalil menikah lagi. Dulu Dewi dikenal baik, tapi sejak ditinggal, ia berubah jadi misterius. Banyak warga bilang Dewi belajar hal-hal yang tak seharusnya dipelajari. Dan malam itu, Jalil meninggal dengan busa di mulutnya setelah makan sayur lodeh yang entah dari siapa. Polisi tak menemukan bukti, tapi warga yakin Dewi meracuninya. Motor berhenti di depan pemakaman. Hujan makin deras, tapi Pak Ijo menunjuk ke arah jalan kecil di samping makam. Di situ Pak, di situ tadi saya lihat Rungkad menyorotkan senter. Awalnya kosong,
Tapi beberapa detik kemudian, di ujung jalan, tampak sosok berjalan pelan, baju batik coklat, peci hitam, gerakannya kaku. "Jalil," bisik Rungkat. Ia turun dari motor dan berjalan mendekat. "Jalil, kau masih hidup, Jalil?" Sosok itu berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Rungkat tercekat. "Aku Rungkat, sahabatmu. Kau gak ingat, kau dulu ketua RT sini." Sosok itu hanya diam, lalu berkata dengan nada bingung, "RT, aku gak tahu. Aku cuma lapar." Tanpa bicara lagi, ia berjalan menjauh ke arah gang gelap, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Keesokan paginya, berita tersebar cepat. Pak RT Jalil hidup lagi. Warga ramai berdatangan ke rumah tua milik Jalil yang selama ini kosong. Benar saja, di teras rumah itu terlihat Jalil sedang duduk, mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Ia tampak bingung, tapi nyata bukan arwah, bukan mimpi. Ada yang menangis bahagia, ada yang ketakutan, ada yang berdoa keras-keras. Namun yang paling terguncang adalah Pak Rungkat. Ia tahu betul Jalil dikubur dengan tangannya sendiri 3 tahun lalu. Sore harinya datang 4 orang, Kona, Robi, Dot, dan Peot Geng, yang dikenal suka menyelidiki hal-hal aneh di kampung. Mereka datang ke rumah Pak Rungkat, wajah serius. "Pak, beneran Jalil hidup lagi?" tanya Kona. "Beneran, aku lihat sendiri nak. Dia makan, dia ngomong, tapi dia nggak ingat apa-apa." Robi mengerutkan dahi. "Kalau dia bangkit, pasti ada sebab. Bisa aja ini ulah seseorang." "Dewi," gumam Rungkat lirih. 4 orang itu saling pandang. "Perempuan itu udah hilang bertahun-tahun," kata Dot. "Justru itu," balas Rungkat. "Mungkin dia nggak pernah pergi." Malam berikutnya, suara ketukan di jendela rumah Rungkat membangunkannya. Perlahan ia bangkit, menyingkap tirai. Di luar, Pak Jalil berdiri, basah kuyup, menatap dengan tatapan kosong. "Rungkat," suaranya serak. "Dewi." Dia datang lagi. Sebelum Rungkat sempat bertanya, sosok itu menghilang di balik kabut hujan. Keesokan harinya, King Forji bersama Rungkat memeriksa makam Pak Jalil. Ketika mereka menggali sedikit tanah di pinggir nisan, mereka menemukan hal aneh. Petinya kosong, tak ada jasad di dalam. Dot mundur sambil menutup mulutnya. Berarti dia nggak bangkit, dia nggak mati. Kona memandang jauh ke arah hutan di belakang makam. Kalau Jalil masih hidup, berarti Dewi berhasil. Tapi berhasil apa? Malam itu, kampung kembali diselimuti kabut. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan tertawa lirih di antara desir angin. Suara itu, suara Dewi. Rungkat berdiri di depan rumah, memandangi jalan gelap menuju kuburan. "Kalau kau benar hidup lagi, Jalil," bisiknya, "aku harus tahu kenapa." Dan di ujung jalan, tampak 2 bayangan berjalan berdampingan. Satu milik Jalil, satu lagi milik perempuan berambut panjang yang menatap lurus ke arah Rungkat. Lampu rumah berkedip-kedip, angin berhenti, cerita berhenti di sana.